Janjimu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab engkau bersamaku. Engkaulah perlindunganku, hanya kau tetap bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah setia.
Guys, hari ini kita mau berbicara tentang tentang mengukur. Oke? Di sini ada meteran, bisa lihat yang kita pakai untuk mengukur panjang, mengukur tinggi, mengukur lebar. Ya kan, kalau kita mau bikin celana, mau bikin jas, kita pakai meteran ini untuk bisa ukur yang fast. Di sini ada digital scale. Ini adalah timbangan, bisa lihat nggak sih? Nah, ya kan? Kalau kamu pergi ke coffee shop biasanya barista mereka pakai ini untuk ukur apa? Untuk ukur gram-graman kopinya, ya nggak sih? Cuma kebanyakan kalau tempat-tempat yang bagus seperti itu mereka punya yang profesional. Ini kan buat timbangan di rumah Pastor Mario aja. Pastor Mario juga nggak pernah pakai ini untuk istri kalau lagi mau baking. I can cook, I cannot bake. Anyway, ini untuk menimbang berat. Dan yang terakhir udah nggak punya jam lagi, tapi ini kan bisa lihat ya. It's like a watch, it's like a clock, it's like a stopwatch, everything jadi satu. Mau mengukur waktu, mau bikin alarm, semuanya ada di iPad, ada di telepon kita, ya nggak sih? Untuk mengukur waktu. Walaupun kita udah takar-takarin kuenya, garamnya, gulanya, tepungnya, tapi kalau misalnya kita nggak ukur waktunya, dia di oven kelamaan, ya kan jadinya gosong, you guys. Sama juga bohong. Guys, kenapa hari ini kita berbicara tentang alat mengukur? Karena banyak orang di tahun 2022 ini, mereka bilang kalau mereka adalah pengikut Yesus Kristus, mereka adalah anggota tubuh Kristus, gereja Kristus yang kudus, tapi mereka itu mengukur hal-hal yang salah di dalam kehidupan mereka. Dan karena mereka mengukur hal-hal yang salah dan juga mengukur dengan cara yang tidak benar, cara yang salah, makanya mereka tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupannya, tidak ada kepuasan, tidak ada rasa bersyukur di dalam kehidupannya. Yang ada cuma khawatir, takut, stres, cemburu, iri hati, semuanya itu menjadi gangguan dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. I'm using this as an example karena banyak orang tuh mengukurnya salah. Contohnya begini, banyak orang menyerah, ya kan? Minggu lalu Pastor Mario baru bilang kenapa kalau Pastor Mario baru mulai olahraga lagi. Banyak orang itu menyerah karena mereka cuma ukurnya dari timbangan. Udah olahraga, udah diet, udah makan yang sehat, udah coba istirahat dan sebagainya. Kok timbangannya masih sama ya? Bahkan timbangannya naik. Nah, I never have that problem anymore. Kenapa? Karena gue tahu banget kalau yang namanya olahraga untuk badan gue, dia tuh sewaktu gue mulai olahraga, gue tambah berat sedikit dulu, baru mulai turun secara pelan. Tapi sempet naik dulu. Kenapa? Karena di dalam badan gue itu yang air jadi otot, dan begitu otot itu udah ada, dia baru bakar lemak. Jadi kalau gue mulai olahraga, gue nggak pakai ini dulu, gue nggak mulai ketimbangan dulu karena pasti stres. Jadi gue kemana? Gue pakai ukuran. Iya loh, bajunya udah muat lagi. Oh iya loh, celananya muat lagi. Kenapa? Karena kalau gue cuma lihat ke ketimbangan, pasti yang ada stres. Nah, sama juga kalau lo mau lihat suksesnya kehidupan lo di dalam kerajaan Tuhan ini, dan yang lo lihat cuma duit gue ada berapa ya hari ini gue ada masalah nggak ya, hari ini gue bisa makan enak-enak nggak ya, apa gue udah tenar, berapa orang yang like tweet gue hari ini, berapa orang yang like Insta reel gue yang baru. Guys, kalau itu yang lo ukur, itu tolak ukur suksesnya lo di dalam kehidupan ini, ya susah guys untuk jadi orang-orang Kristen yang bahagia, pengikut Kristus yang bahagia. Jadi hari ini kita belajar gitu loh, bagaimana kita mencapai kepuasan tersebut. That gratitude, the attitude of gratitude, gaya hidup yang bersyukur. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Kalau kita mau untuk selalu berpikir seperti Tuhan mau kita berpikir, to think in the way He wants us to think. Jadi pakai pola pikir, visinya Tuhan. Dan yaitu kita nggak bisa ukur lagi dengan apa dunia ukur, ketenaran, keapikan, ya kan, keuangan dan sebagainya. Tapi di dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan cari, yang Tuhan akan minta, dan Tuhan akan ukur pada akhirnya cuma satu, yaitu adalah kasih. Mari kita pelajari kasih lewat firman Tuhan.
Guys, hari ini kita mau baca sebuah pasal, sebuah paragraf di Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Dan ini udah pasti kamu udah pada sering banget dengar. Kenapa? Karena hampir 85 atau bahkan 90% orang yang mau menikah, mereka minta pendetanya atau juga salah satu temennya, keluarganya untuk baca ayat ini. Kalau lo nonton di film-film lagi wedding, pasti mereka baca ayat ini nih, ayatnya, ya kan? Kenapa? Karena berbicara tentang kasih. Tapi sebelum kita baca tentang kasih di sini, kita mesti mengerti konteksnya dulu. Jangan kita bayangkan romantic comedy, jangan kita bayangkan pernikahan teman kita di mana kita dengar ini untuk pertama kali. Tapi konteks mula-mulanya pada awalnya, kenapa sih Paulus tulis ini? Apa dia tulis buat temen yang lagi mau menikah? Enggak. Tapi dia tulis kepada jemaat di Korintus. Gak mau terlalu banyak, tapi itu aja untuk diingatkan. Kenapa? Karena it's not about that feeling. Karena nanti begitu saya baca ini, di situ langsung iya, kasih, love, feeling, perasaan. Enggak. Kita akan baca di sini dan kita belajar bahwa love is not just a feeling, bukan cuma sekedar perasaan, tapi adalah sesuatu yang sangat-sangat berat, sesuatu yang sangat-sangat kuat, sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. You know what? Let's just read the word of God together, okay? Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Canang itu simbol jeng 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 jeng. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Guys, ini maksudnya apa? Paulus bilang kasih itu is the most essential thing, hal yang paling penting. Karena orang-orang yang di Korintus pada waktu itu mereka tuh sombong rohani. Tapi Paulus bilang apa? Hey, lo boleh punya karunia roh, lo punya karunia rohani, tapi tanpa kasih lo nggak bisa dewasa rohani. Walaupun kau bisa semua bahasa, walaupun kau bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, walaupun kau punya nubuatan yang cuma datang daripada Tuhan, walaupun imanmu tuh sebegitu hebatnya, jangankan orang sakit, gunung pun pindah. Tapi kalau tidak ada kasih, you're nothing. Sekali lagi, tanpa kasih, apapun yang kau punya, kuasa roh, karunia roh, apapun yang kita punya di dalam hidup kita, tanpa kasih, kita tidak punya dewasa rohani. Cuma punya kuasa roh, tapi tidak ada dewasa rohani. We have spiritual gift, we have spiritual powers, kayak jemaat di Korintus. Tapi sama seperti mereka yang masih cemburu, yang masih marah, yang masih jatuh ke imoralitas, yang masih punya dosa seks, yang masih menyembah ilah-ilah yang palsu, yang masih mencari ketenaran dan kesombongan. Kita belum punya kedewasaan rohani, kita belum mempunyai kasih di dalam hidup kita. Lanjut. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, banyak orang yang sombong apa? Men, lo tau gak? Itu gue udah kasih. Begitu gue punya, gue langsung kasih. Hebat gak gue? Ya kan? Mereka memberi, tapi memberi motivasinya apa? Mungkin kesombongan, mungkin untuk mendapatkan simpati dari orang-orang di sekelilingnya, atau orang yang mau dibantu. Tapi gak pakai kasih. Bukan roh yang bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang mengasihi. Dan Tuhan bilang, lo kasih semuanya pun, ya kan? Bahkan lo kurbankan tubuh lo untuk orang lain, untuk bangsa lo, untuk untuk gereja. Tapi kalau semuanya itu bukan berdasarkan kasih, maka pemberian, pengorbananmu itu hanyalah sia-sia. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya? Oh, how difficult it is. Ya, jadi maksudnya apa? Well, it's patient, it's kind.
It's not jealous. Betapa banyak sih dari kita tuh bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain, tapi karena kita cemburu, enak aja loh. Gue susah-susah kerja, gue susah-susah pelayanan, gue susah-susah begini begitu, lo tinggal enak-enak aja. Cemburu. Lo tahu nggak siapa gue? Lo tahu nggak gue bisa bikin apa? If you say that all the time, kalau itu yang selalu keluar dari mulut lo karena itu selalu ada di hati dan pikiran lo, bertobat. Kenapa? Because you don't have love. Orang yang punya kasih tidak akan memegahkan dirinya, tidak akan sombong. Dia pasti sabar dan juga murah hati. Ya kan? It's okay, I got you. It's okay, I'll help you. Tenang, kita selesaikan sama-sama. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. I'm a pastor, gue udah jadi gembala senior itu udah 8 tahun. Dari gue masih 30 something, gue udah punya gereja sendiri, gue udah bantu orang-orang dalam pernikahan mereka. Walaupun gue sendiri juga baru nikah, jadi sebetulnya kurang paham juga prakteknya. Tapi secara spiritual, secara teologinya, secara alkitabiahnya, I understand what God wants. Dan gue mau bilang sama orang-orang yang ada di dunia ini, ya, untuk semua yang lagi nonton ini, this is the hardest thing. Kenapa? Karena orang tuh kasar, orang itu sombong, itu karena mereka mementingkan diri sendiri. There is selfishness. Sementara kalau kita mau punya kasih, kita mau punya hubungan yang baik, hubungan seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mesti ada kerendahan hati. Bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita. Jadi sekali lagi, kita nggak cari keuntungan sendiri di dalam, husband and wife. Sekali lagi, I know people fight. Kenapa? Maunya mereka sendiri, mereka selalu mau menang. Padahal kita udah mengerti, ya nggak sih? Yang namanya suami istri, kalau suami kalah, istri nggak bakal menang. Kalau istri kalah, suami juga nggak bakal menang. You're connected. That's what love is. Kalau kita punya kasih, kita nggak cari keuntungan sendiri. Ayo kita lanjut. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Ya udah, if you are a person of love, kalau lo ada orang yang penuh kasih, you don't hold grudges. Ya kan sih? Ya udah, lo tau gak dia ngomongin apa lo tadi kemarin? Lo nggak dibilang sama bokap lo kenapa? Lo tau gak mamanya itu bilang apa tentang anak lo? Itu kan hal-hal yang buat kita emosi banget. Tapi kalau orang yang penuh kasih, orang yang punya the love of the Holy Spirit, the love of Jesus in us, kita bilang apa? Ya udah, kita nggak simpen hal-hal itu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Terbalik ya di situ. Anyway, you understand what I'm saying? Oke. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. So love loves justice. Love loves justice. Love and justice go together. Kasih dan keadilan itu mesti ada bersama-sama. Tidak ada keadilan tanpa ada kasih. Keadilan tanpa kasih, it's scary. Ya kan? Bayangkan, Tuhan Maha Adil tapi nggak Tuhan Maha Kasih. Tapi kan kita seperti itu kan? Ya kan? Oh, gue mau yang adil, mesti yang benar. Oh, nggak boleh kayak gitu. Kalau orang lain yang salah. Tapi kalau kita gemeteran langsung, Pak ngerti dong Pak. Kan Bapak tahu. Kalau hidup lagi susah di Jakarta, udah macet, banjir. Iya. Kita minta apa? Kita minta pengertian. Tapi kalau misalnya orang datang ke kita minta keadilan. Nah, sekali lagi, yang kita butuhkan adalah kasih. Kita nggak cuma minta keadilan, tapi kita minta kasih supaya ada damai sejahtera. Bukan cuma adil, tapi damai sejahtera karena ada kasih. Kita lanjut lagi. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ayat yang terakhir ini, it's almost not love between you and me, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang-orang di gereja atau di kantor, di sekolah, di mana-mana. It's almost like that relationship antara kita sama Tuhan. Ya nggak sih? Tuhan selalu minta sama kita apa sih? Percaya, sabar, ada dong pengharapan. Kenapa? Karena inilah hal-hal yang membuat kita gagal dalam mengikuti Tuhan. Kita nggak percaya, kita takut, ya kan? Kita tergoda. Dan Tuhan bilang, if you love me, kalau engkau punya kasih, the way I want you to love, the way I have loved you,
mesti sabar, ya kan? Cover everything, percaya, mengharapkan, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kuncinya ini, pasal yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. In the end, kata Paulus apa? There's only 3 things yang remain: iman, pengharapan, dan kasih. Your fame, ketenaran, lewat. Uang, lewat. Ya, kecakapan lo, people's respect for you, itu semua lewat. Semuanya itu adalah fana. Pada akhirnya 3 yang ada: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi iman dan pengharapan itu akan berakhir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan balik lagi. Udah gak perlu lagi iman, udah gak perlu lagi pengharapan. Orang pengharapan dan imannya sudah digenapi kalau Tuhan Yesus balik lagi. Ya gak sih? Iman kita itu kan cuma untuk menunggu kepenuhannya pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus akan kembali lagi, kita akan dibangkitkan dalam daging. Amin. Tapi yang terus-terusan akan ada adalah kasih. That's why love is the greatest. Guys, jadi sekali lagi pada hari ini, pada akhirnya, yang diukur oleh Tuhan ketika kita hadir di hadapan Dia, ketika Dia menghakimi yang hidup dan yang mati, cuma satu: love. Cuma kasih. Yang pertama ditanya, do you love my son Jesus? Apakah engkau mengasihi anakku Yesus Kristus? Jawabannya yes. Apakah engkau mengasihi orang lain? Jawabannya yes. Apakah engkau mengasihi orang-orang yang tidak tahu siapa aku, siapa Yesus? Jawabannya yes. Kalau 3-tiganya jawabannya yes. Semua mahkota, semua warisan, semua yang kita pernah bayangkan, impikan, itu semuanya ada diberikan kepada mereka yang mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kita mesti ingat pada hari ini, yang dihitung pada akhirnya cuma adalah kasih. Yang dihitung, the only thing that you measure, yang diukur pada akhirnya cuma kasih. Ya, lo nggak bisa bawa apa-apa lagi. Yang bisa lo bawa di hadapan Tuhan pada akhirnya adalah kasih. Jadi mulai hari ini, kalau lo mau ukur sukses, is today a good day? Well, ask yourself, hari ini gue udah mengasihi belum? Kalau lo belum mengasihi, kalau lo nggak sabar, kalau lo nggak murah hati, kalau lo masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang di dalam kehidupan lo, kalau lo kehilangan pengharapan dalam Tuhan lo, you can love better. Itu berarti kasihnya masih kurang. Kita masih bisa lebih mengasihi lagi. Tapi kalau hari ini kita putuskan, udah deh, gue gak peduli dia ngomong apa, I choose to love. Gue gak mau untuk dengerin apa yang mereka omongin. Gue gak mau perkataan mereka mengganggu hidup gue. Gue gak mau simpen lagi. Gue mau buang semuanya, gue taruh di hadapan altar Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada kasih, di situ ada kebahagiaan. Amin. Kalau kita mau bilang, aduh Tuhan, kenapa sih masih susah juga? Aduh, kenapa sih uang juga masih susah? Kenapa sih nggak sukses? Kenapa sih? Oh, kok nggak ada juga yang mau datang ke bisnis gue? Sekali lagi, bagaimana lo mengasihi semua yang kerja di tempat lo? Are you taking care of them? Apa lo menjaga mereka? Apa lo mencari yang terbaik buat mereka? Or hubungan lo dengan mereka, gue bos, mereka anak buah, atau gue kerja, lo cuma gaji gue, ya kan? Dan gak ada kasih antara kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. That's just not how we love. Itu di situ kita nggak bakal berhasil di dalam kerajaan Allah ini. Jadi sekali lagi, yang diukur cuma satu. Kesuksesan kita adalah kasih. Kalau kita berhasil mengasihi, maka kita menjadi yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Nggak peduli punya rumah apa enggak, punya mobil apa enggak, udah pernah keluar negeri apa belum, ijazahnya dari mana. Itu lo ukurnya salah. Kalau lo masih ukur hal-hal itu sebagai sukses, it's wrong.
Karena semuanya itu nggak ada. Pada akhirnya cuma ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang kekal, yang selama-lamanya cuma kasih. Do you love Jesus? Do you love others? Do you love the world and share Jesus with the world? Apakah engkau mengasihi Yesus, mengasihi satu sama lain, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Lo kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. And I promise you, pada akhirnya lo datang ke hadapan tahtanya Tuhan. Di situ Tuhan bilang, you are mine, cause I see my love in you. Karena aku lihat kasihku nyata di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, mulai hari ini kita mau mengukur sukses bukan yang orang lain bilang sukses. Kita mau bilang hari ini it's a good day, hari yang baik. Kita mau bilang kalau misalnya minggu ini, tahun 2022 ini adalah tahun diberkati. Bukan masalah berkat Tuhan, bukan masalah kesehatan, tapi masalah it's about love. Teach us to love better. Karena pada akhirnya jatuh-jatuhnya kasih Tuhan. Yang diukur cuma kasih. Biar kami mengasihimu lebih baik lagi, mengasihi orang lain lebih dahsyat lagi, dan gak capek-capek menjangkau orang yang di luar sana dengan kasihmu. Teach us to love better. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua manusia katakan amin. Khotbah lama hari ini, tapi semua belajar ya. Love, kasih itu gak cuma feeling aja. Love is hard work. Love is powerful. Kasih seperti Tuhan Yesus masih adalah hal satu-satunya yang kita akan diminta Tuhan pada akhirnya. Thank you everybody.